Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita sudah berada di satu lokasi, yaitu di Rumah Tahfidz Syiar Quran Bandung. Dan saat ini kita ingin bicara tentang dakwah lingkungan dalam perspektif teologis dan ekologis. Bagaimana dakwah lingkungan tentang dalam pandangan ekologis dan teologis ini. Dan alhamdulillah kita sudah menghadirkan salah seorang pakar lingkungan dari Kompos Institute yang sudah malang melintang sekian lama di dunia lingkungan dan berhasil kita undang ke Rumah Tahfidz ini. Insya Allah mari kita berdiskusi tentang lingkungan, yang mana pada saat ini kondisi lingkungan kita sedang mengalami berbagai bencana yang tentunya kalau kita lihat dari sisi religius atau teologis, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran bahwa fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu karena ulah-ulah manusia juga. Namun bagaimana dalam perspektif ekologis detailnya tentang kerusakan lingkungan ini? Sekali lagi, kalau Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran mengatakan bahwa itu adalah karena manusia terlalu banyak melakukan maksiat. Misalnya miras merajalela di mana-mana, kemudian pelacuran, perzinahan dan sebagainya itu sudah marak di mana-mana. Maka Allah akan menurunkan musibah berupa kehancuran lingkungan dan sebagainya. Tapi bagaimana dalam perspektif ekologis yang sebenarnya? Oleh karena itu kita ingin dialog dengan salah seorang pakar, yaitu Kang Didin ya. Bagaimana Kang Didin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, kita ingin membahas tentang lingkungan yang saat ini sangat memprihatinkan. Kita lihat di Jawa Barat terjadi longsor, kemudian banjir, kemarin juga di Sumedang, kemudian di tempat-tempat lainnya, di NTT juga. Kemarin terakhir adalah di Malang ya, ada terjadi gempa bumi dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi perspektif agama itu sudah jelas, karena manusia kebanyakan maksiat pada saat ini, banyak melanggar aturan-aturan Allah. Tapi bagaimana? Apa sih penyebabnya dari perspektif ekologis? Silahkan. Ya, hatur nuhun, terima kasih Kang Ustaz. Sambil ngopi ya. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan saat ini bisa bersilaturahmi dalam konteks dakwah bertema lingkungan dengan Syiar Quran Bandung dan Kompos Institute. Pertanyaan tadi menarik sekali. Secara mekanisme alam atau sunatullah, alam ini membutuhkan keseimbangan. Itulah yang kemudian ekosistem ini perlu diperhatikan karena keseimbangan. Ketika hutan yang kemiringannya curam ataupun di atas yang dianggap tidak membahayakan, maka sungguh di situ sudah jelas nampak akan terjadi ketidakseimbangan ketika tidak ada pepohonan yang tumbuh dengan akar yang kuat yang bisa menahan gerakan tanah ke bawah atau mungkin pergeseran tanah. Nah, di situ pula ada kemampuan akar untuk menyerap air. Maka dari mekanisme keseimbangan, terjadinya keseimbangan itu kita sudah bisa menduga insya Allah akan aman di lingkungan yang pepohonannya atau di hutan, di bukit yang pepohonannya masih rindang. Begitupun dengan sungai. Sungai ketika aliran air mendapatkan kanalnya, maka itu akan lancar karena di situ terjadi mekanisme yang normal. Tapi ketika tersendat karena perilaku tangan manusia tadi, membuang sampah sembarangan ke sungai dengan volume yang sebegitu banyak, sampai banyak cerita dan menemukan sendiri di sungai tertentu itu sampai ada limbah kasur gitu ya yang menahan celah dengan air, maka terjadilah ketidakseimbangan karena air tidak mendapatkan kanal yang semestinya, maka banjirlah meluap ke daerah pemukiman.
Nah, di situ esensi dari keseimbangan ekosistem, karena kalau tidak seimbang maka sumber daya lingkungan ini akan memberikan dampak yang akan merugikan penghuni yang lainnya, yaitu manusia. Ya, baik. Mungkin kemudian begini, selama ini yang sudah dilakukan langkah-langkah oleh para stakeholder, oleh pemerintah, oleh Kompos Institute juga, ini apa saja langkah-langkah yang saat ini sedang dilakukan? Ini khusus dalam konteks lembaga kami yang sudah berkiprah dari sejak khususnya 2005 ya. Saat itu memang kami banyak melakukan sosialisasi kampanye-kampanye tentang bagaimana mengolah sampah dari sumbernya, baik itu dari domestik, dari rumah tangga, ataupun dari sumber-sumber lainnya yang dengan volume tertentu. Kemudian kami juga banyak melakukan gerakan penanaman pohon dengan jadwal kami, gerakan Jabar Menanam dan Indonesia Hijau, gitu ya. Sehingga kami selalu berinisiatif ataupun ikut serta atau berinisiatif untuk ikut dalam sebuah banyak gerakan-gerakan menanam pohon. Kemudian kami juga banyak melakukan aktivitas yang sifatnya misalnya dalam konteks sungai, yaitu menjaga kualitas air, menjaga air agar berkualitas untuk kehidupan manusia. Sehingga kalau boleh bisa dikatakan mungkin sudah hampir 16 tahun lah, kurang lebih 15 tahun lebih itu kami berkiprah, yang tentu jelas pemerintah di sini juga banyak program-program, apakah kami ikut serta ataupun pemerintah sendiri dengan program pemerintah resmi, anggaran dan sebagainya. Itu saya kira ya. Kemudian barangkali ada kendala-kendala yang dialami oleh lembaga, oleh para aktivis yang saat ini kelihatannya lingkungan ini masih memerlukan berbagai masukan-masukan dari berbagai stakeholder dan sebagainya. Kira-kira kendala-kendala yang dialami apa saja sampai saat ini? Yang jelas pernah kami merasakan ketika sosialisasi sampah itu harus diolah, sebaiknya tidak dibuang ataupun dititipkan kepada pengumpul misalnya, yang selama ini mekanisme berjalan berpuluh-puluh tahun, itu kami sendiri banyak mendapat penolakan dari masyarakat. Itulah barangkali bagaimana keterkaitan dakwah lingkungan atau dakwah kepada jamaah, kepada masyarakat, kepada apakah itu khususnya kaum muslimin gitu ya, itu korelasi antara hadis yang menyatakan bahwa an-nadhafatu minal iman dan sebagainya dalam konteks implementasi. Di situ masih ada gap. Nah, kami merasakan di lapangan, kami tidak mengaitkan dengan misalnya menyebutkan ini kan sebagian dari iman misalnya, tapi kami langsung pada bahwa sampah ketika tertimbun lebih dari 3 hari maka satu aroma, yang kedua lindi itu tetesan air dari sampah organik khususnya, dan kalau dari domestik termasuk dari pasar dan sebagainya, itu akan mengalir dan selain aroma bau juga kesehatan lingkungan dan kualitas air akan terganggu. Dari peran ulama itu juga penting ya dalam mensosialisasikan lingkungan. Iya. Kalau dari respon pemerintah bagaimana? Itu mengenai proyek lingkungan lah, boleh dikatakan program lingkungan. Kembali ke pengalaman 2005 ketika TPA sampah di Lewi Gajah saat itu bisa dikatakan dalam istilah umum meledak gitu. Itu sebetulnya ada kanal yang tersumbat karena gas metan itu yang sebetulnya dari sampah organik khususnya itu menghasilkan gas metan, sebetulnya itu hal yang bisa dipergunakan secara positif, yaitu untuk memasak ketika salurannya jelas ada, tapi kapal itu tersumbat sehingga terjadi ledakan. Nah, sejak saat itu memang baru ada geliat, kalau jelas ini, karena saya termasuk dan rekan-rekan aktivis lingkungan yang lain yang melakukan gerakan penanganan saat itu jelas bahwa itu menimbulkan berbahaya lah kalau tidak di. Nah, itu ada respon yang bertahap terus sampai hari ini. Menurut saya saat ini gerakan-gerakan khususnya di sektor persampahan dalam penanganan itu memang ada lebih baik lah daripada sebelumnya respon pemerintah, meskipun belum
maksimal, apalagi belum optimal. Nah, di sinilah peran aktivis seperti kami ini atau yang lain mengedukasi kepada masyarakat, juga sekali-kali memberikan masukan atau ya ada mungkin kritik atau masukan yang sifatnya konstruktif, yang sifatnya positif. Mungkin itu hanya satu sub, belum lagi soal bagaimana penanaman pohon, bagaimana kawasan-kawasan yang konservatif yang harusnya konservasi gitu ya, yang harusnya lindung ditangani pohon kemudian dialihfungsikan, itu kami selalu memberikan masukan atau mengingatkan. Nah, sebaiknya memang payung hukum juga harus jelas, tegas gitu ya, dan implementasinya juga. Dan setahu kami sebetulnya nanti bisa dijabarkan ada MUI mengeluarkan juga fatwa tentang pengelolaan sampah. Nah, ini saya kira yang kolaborasinya bisa sinergis, karena di fatwa MUI kalau tidak salah itu jelas menyebutkan tentang bagaimana sampah itu diolah gitu ya, pengelolaan sampah. Nah, ini yang bisa kolaborasi antara si Al-Quran yang notabene sangat fokus pada pembinaan umat gitu ya, diisi kontennya kolaborasi dengan Kompas Institut yang sudah banyak berkiprah di lingkungan, sehingga konten dari dakwah, ceramah ataupun praktek-praktek ibadah itu dikaitkan dengan pentingnya menjaga lingkungan. Cukup jelas apa yang tadi disampaikan mengenai pembahasan penjabaran tentang lingkungan, yang mana kita sangat butuh sekali lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat untuk berdampak kepada kehidupan kita. Nah, terakhir kami ya, ini masalah solusi yang saat ini sedang digarap oleh Kompas Institut, baik kerjasama dengan lembaga keagamaan, MUI atau pemerintah. Ini seperti apa sekarang yang sedang digarap untuk membuat sebuah solusi lingkungan yang sehat? Ya, ini termasuk yang kami ingin sekaligus launching lah, terus-terusan launching gitu ya. Ini sudah launching, tapi kita terus-terusan launching. Yang pertama adalah semuanya harus membuka lagi tentang aturan yang sudah lengkap ini, baik itu tentang undang-undang lingkungan hidup, kemudian undang-undang tentang pengelolaan sampah, kemudian tentang tata ruang yang itu peruntukannya ada hutan dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika itu sudah dibuka oleh semuanya, termasuk MUI dan sebagainya punya fatwa-fatwa begitu ya, ketika sudah dibuka semuanya, maka menurut kami mari kita berkolaborasi, karena ini tidak bisa seperti Superman gitu ya. Ini harus super team. Tidak mungkin bisa selesai masalah Sungai Citarum misalnya hanya oleh pemerintah saja. Kadar atau kemampuan dari satu komponen, salah satunya pemerintah, itu saya bisa taksir tidak mungkin lebih dari 30% kemampuan menghandle. Maka perlu ada komponen yang lainnya, yaitu masyarakat, ulama, kemudian lembaga pemerintah dan yang lainnya gitu ya, termasuk media dan sebagainya. Nah, di sini yang perlu kita. Yang kedua adalah sosialisasi dan publikasi. Ini yang harus kita juga gencar lakukan. Di antaranya kami dari Kompas Institut yang gencar dalam konten lingkungan ini ingin agar setiap isi ceramah, dakwah, mungkin nanti ada kultum ataupun khotib Jumat dan sebagainya, itu ada di antara satu minggu di antara segmen lingkungan tentang lingkungan. Kami juga melakukan itu ke masjid-masjid yang lain. Di samping saya pribadi juga selalu suka diminta untuk khutbah misalnya di salah satu Jumat gitu ya. Nah, itu temanya selalu tentang lingkungan, ayat-ayat Quran yang terkait dengan lingkungan, hadis dan sebagainya. Saya kira implementasi yang lainnya sangat teknis. Kami siap untuk memandu, misalnya ada masjid yang ingin bagaimana menerapkan pengelolaan sampah organik menjadi kompos, menanam pohon di sekeliling masjid. Kemudian nanti ada pohon yang menghasilkan dan jangka pendek dan yang jangka panjang itu masuk ke kas masjid. Di samping mungkin partisipasi masyarakat dalam mengumpulkan, memilah, mengumpulkan dan menyetorkan sampah, baik itu organik maupun anorganik, bisa dikelola oleh manajemen. Jadi itu bisa produktif ya. Kalau misalnya ada sampah-sampah di sekeliling masjid, madrasah, pesantren, itu bisa diolah menjadi produktif. Menjadi produktif, betul. Terutama, maaf, ini mungkin agak masih
buyar di pandangan masyarakat. Gimana sih yang organik itu kan produktifnya bisa menghasilkan, kalau dalam konteks ekonomi menghasilkan rupiah. Ekologi sudah jelas itu bisa mereduksi jumlah sampah yang nanti kalau tidak kita olah maka kemungkinan besar dibuang ke saluran ke parit dan semacamnya, itu akan selamat kalau kita olah. Maka yang jangan khawatir bahwa sumber daya sampah itu bukan hanya yang organik, termasuk yang anorganik. Ada yang plastik, ada yang kardus, ada yang resek, ada yang sebagainya, ada yang bekas kemasan mineral dan sebagainya, ada plastik-plastik yang itu bisa jadi biji plastik. Ini diolah juga ya? Tinggal diolah juga. Apa yang mau diambil dari situ? Itu semua itu sumber daya ekonomi. Kalau kita mau vulgaran ya, maaf ya, itu kan banyak pengumpul sampah yang maaf ya, kaya gitu. Artinya ini karena ada celah yang bisa dimanfaatkan di situ. Kan umat belum ini memandang ini sebagai suatu sumber ekonomi secara masif. Kalau perorangan sih mungkin, tapi secara masif dengan sistem ada Dewan Keluarga Masjid, ada Badan Kesejahteraan Masjid, ada yayasannya misalnya mau memayungi masjid atau lembaga pendidikan Islam. Nah itu yang harus betul-betul mengolah dan menggerakkan. Nah itu harapan kami dari aktivis lingkungan. Baik, cukup jelas mengenai dakwah lingkungan ini. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan penjelasan yang luar biasa, dan ini menarik sekali untuk kita kembangkan pengolahan sampah menjadi produktif dan menjadi sehat bagi lingkungan kita semua. Karena kalau tidak diolah, tidak dimanage, maka alam akan semakin tidak bersahabat dengan kita. Oleh karena itu, sahabat Syiar, mari kita sama-sama olah lingkungan untuk menjadi sehat, menjadi produktif, dan menjadi bersahabat dengan kita semua. Terutama sahabat-sahabat Syiar di Jawa Barat, mari kita gerakan pengelolaan sampah, pengelolaan limbah untuk menjadi produktif di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, pesantren. Mari kita siap untuk berkolaborasi kerjasama antara lembaga keagamaan, dalam hal ini Rumah Tahfiz Syiar, dengan Kompos Institute, dengan berbagai stakeholder yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi berkah, menjadi manfaat, dan menjadi Indonesia semakin maju. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.